Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 12 dan ayat 16 sampai 19. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memikul kuk kehidupan. Kata kuk beberapa kali disebut di dalam kitab suci.
Kuk adalah sepotong kayu besar berbentuk palang yang diikatkan secara vertikal di bagian pundak sepasang hewan seperti sapi atau lembu dan yang menghubungkan keduanya. Fungsinya adalah untuk menarik beban seperti mata bajak, pengirik atau bahkan kereta pedati. Dalam Perjanjian Lama, secara metaforis Kuk menunjuk pada aturan-aturan hukum Taurat yang wajib dijalankan oleh umat dan sangat mengikat dan memberatkan. Ada sekitar 600 aturan yang wajib dipatuhi. Penerapan aturan-aturan hukum itu sering membebani dan memberatkan. Juga, mereka yang dipasangi Kuk harus menunjukkan ketundukan atau ketaatan mereka. Namun, dalam belas kasih-Nya, Allah menjanjikan seorang penyelamat yang akan membebaskan umat-Nya dari kuk kehidupan sedemikian. Karena kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 3. Oleh karenanya, umat akan bersorak-sorai dan bersukacita. Sang penyelamat itu adalah Yesus Kristus yang mengganti kuk hukum Taurat dengan hukum cinta kasih yang meringankan dan melegakan. Ia mengundang umat, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak beban atau persoalan hidup yang kita pikul, seperti pandemi COVID-19, kelelahan, kekecewaan, putus asa, keluh kesah, dan lain sebagainya. Ada juga kuk-kuk ekonomi, politik, dan sosial atau struktural yang kita ikut pikul atau dipikulkan kepada kita. Kadang kita merasa lelah, tidak sanggup dan mau menyerah. Namun, kita diajak untuk pantang menyerah dan berputus asa, tetapi mempercayakan dan menyerahkan semuanya kepada Kristus yang memberi kelegaan. Lagi pula, kita memikul kuk kehidupan selalu bersama dengan Dia dan dalam kesatuan dengan sesama umat. Di dalam Dia, kita merasa ada harapan pasti bahwa kita mendapat ketenangan dan kuk yang kita pikul enak dan beban kita menjadi ringan. Semoga demikian. Amin.